Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, ala nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan petunjuk dan rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah rahmatan lil alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini marilah kita bersama-sama menjelajahi tema yang sangat penting tentang pemberdayaan ekonomi melalui pertanian, peternakan, dan perdagangan. Ini merupakan 3 sektor utama dalam ekonomi umat manusia sejak zaman dahulu kala, dan Islam memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana kita seharusnya menjalankan ketiga sektor ini dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 254, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humud dhalimun. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, persahabatan, dan syafaat. Dan orang-orang kafirlah orang-orang yang zalim. Ayat ini mengajak orang-orang yang beriman untuk bersedekah dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka sebelum datangnya hari kiamat, di mana tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan jual beli, persahabatan, atau memperoleh syafaat atau pertolongan. Ini menunjukkan pentingnya bersedekah sebagai bentuk ibadah dan amal kebajikan yang dianjurkan di dalam agama Islam. Orang-orang yang menolak untuk bersedekah dan menginfakkan harta mereka untuk kebaikan adalah orang-orang yang zalim dan ingkar terhadap ajaran Allah. Selanjutnya dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum faslatun fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha falyaghrisha." Jika hari kiamat sudah dekat dan salah seorang di antara kalian memiliki bibit pohon kurma, dan jika ia bisa menanamnya sebelum hari kiamat tiba, maka hendaklah dia menanamnya. Hadis ini mengajarkan kepada kita pentingnya melakukan tindakan nyata untuk membangun masa depan, meskipun itu hanya dengan menanam sebatang pohon. Hal ini menunjukkan bahwa usaha ekonomi termasuk pertanian, peternakan, dan perdagangan harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan proaktif sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Sejarah menunjukkan bahwa peradaban Islam pernah mengalami masa kejayaan di bidang ekonomi. Salah satu faktor adalah karena umat Islam saat itu aktif dalam kegiatan pertanian, peternakan, dan perdagangan. Sebagai contohnya, pada masa Bani Abbasiyah, Baghdad menjadi pusat perdagangan internasional yang maju. Para ilmuwan muslim saat itu juga banyak yang berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian dan peternakan. Dalam konteks kekinian, pemberdayaan ekonomi melalui pertanian, termasuk penerapan teknologi modern, pengembangan varietas unggul, dan peningkatan akses pasar, itu adalah sesuatu yang lazim harus dilakukan.
Begitu juga di dalam peternakan, seperti penerapan sistem peternakan modern, peningkatan kualitas bibit, dan akses pasar yang luas, itu juga harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi di bidang perdagangan, untuk pemanfaatan teknologi digital, pengembangan UMKM, dan akses pasar global dalam masa-masa sekarang ini dan ke depan nanti itu harus digencarkan. Umat Islam memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas SDM di bidang pertanian, peternakan, dan perdagangan, termasuk dalam membangun kerjasama dan kemitraan antara sesama pengusaha muslim. Begitu juga dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendukung. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari ayat Al-Quran dan hadis tersebut di atas, kita dapat memahami bahwa pertanian, peternakan, dan perdagangan adalah 3 aspek penting dalam Islam. Ketiga sektor ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keadilan, dan kekuatan iman. Marilah kita berupaya untuk memperkuat sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan sebagai sarana untuk memberdayakan ekonomi umat dengan selalu mengikuti ajaran dan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Demikian secercah cahaya pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi usaha kita dalam mencari rezeki yang halal dan berkah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.